Assalamualaikum semuanya. Keripik pisang coklat lumer. Ini tuh cuma 3 bahan aja. Aku jamin rasanya premium banget. Aku bakalan kasih tips supaya hasilnya tuh banyak. Buat teman-teman yang penasaran wajib banget tonton sampai habis. Untuk informasi pemenang giveaway aku bakalan taruh di sini ya teman-teman ya. Selamat buat pemenangnya. Buat teman-teman yang belum menang wajib banget semangat karena giveaway aku tuh masih ada gitu loh. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin pisang kepok. Di sini ya teman-teman ya, kalau kalian pengen hasil keripiknya itu banyak, kalian jangan salah pilih pisang. Kemarin tuh cuman karena aku tuh udah keliling kemana-mana gitu loh teman-teman, nyari pisang tuh nggak ketemu, jadi seadanya aja aku beli. Dia tuh kayak masih muda banget gitu loh, jadi pisangnya tuh belum siap panen tapi dipaksa panen gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh luarnya doang yang gede teman-teman, ternyata isiannya tuh bener-bener mungil. Jadi kalau teman-teman beli sama-sama harga 10.000 gitu kan, mending cari yang pisangnya tuh udah kelihatan tua gitu loh. Soalnya ini dari kulitnya aja ya teman-teman ya, dari kulitnya aja tuh udah kelihatan muda banget. Jadi kalau kalian mau jualan, aku saranin pinter-pinter milih pisang. Pisangnya tuh walaupun masih mentah, pilih yang pisang bener-bener tua. Ini tuh setelah dikupas langsung aja direndam di dalam air seperti itu, biar dia tuh nggak cepet menghitam karena ini tuh banyak banget getahnya gitu loh. Dan kalau masih muda kayak gini tuh bener-bener getahnya banyak banget deh teman-teman, aku nggak bohong. Kalian bisa lihat sendiri tuh getahnya tuh masih teteh-teteh, cuman karena aku tuh udah pengen banget sama pisang lumer ini tuh, jadi ya seadanya aja gitu loh. Seadanya pisang aku beli gitu loh. Jadi kalau kalian mau jualan biar hasilnya tuh lebih banyak dan kalian tuh nggak rugi-rugi banget, mending lebih mahal sedikit deh teman-teman daripada dapat seperti yang aku punya. Emang aku beli satu ini tuh cuman 10.000, tapi ya kalian bisa lihat sendiri ini tuh kayak cungkring-cungkring gitu loh isiannya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Biasanya kan kalau udah tua dia tuh gendut-gendut gitu kan teman-teman, dan kalau udah digoreng dia tuh kayak nggak nyusutnya nggak terlalu banyak. Ini tuh karena dia masih muda banget kan, setelah digoreng tuh kayak nyusut gitu loh. Jadi seharusnya resep ini tuh jadi 7-8 bungkus, ini tuh cuman jadi kayak sekitaran 5 doang gitu loh. Jadi seharusnya sih lebih banyak ya dari ini gitu loh teman-teman hasilnya. Cuman karena ya udahlah ya udah terlanjur, jadi kita langsung aja siapin pisangnya ini direndam. Habis direndam kita langsung aja kasih garam kurang lebih 1 sendok makan. Itu opsional ya, bisa pakai garam bisa enggak, cuman karena aku pengen keripiknya tuh ada rasanya, jadi aku kasih taburan garam di dalam airnya. Untuk airnya kurang lebih aku pakai 1 liter aja ya. Setelah itu kita langsung aja iris-iris manual seperti ini. Aku tuh rekomen banget diiris manual kayak gini, sebenarnya nggak terlalu ribet ya teman-teman ya. Soalnya aku kalau pakai alat pasrah pisang itu tahu, itu tuh kayak bahaya banget gak sih, tangan aku tuh pernah kena teman-teman. Jadi aku tuh sampai sekarang itu tuh agak sedikit trauma gitu. Jadi aku lebih milih di iris-iris manual, lebih cepet, lebih gampang, dan menurut aku hasilnya juga lebih rapi ya. Kalian bisa lihat sendiri aku motongnya agak nyerong biar hasilnya tuh kelihatan lebar. Kalau dipotong bulat-bulat dia tuh mungil-mungil nanti keripiknya teman-teman. Jadi ya karena di sini kesalahan aku beli keripik, maksud aku kesalahan aku tuh beli pisangnya tuh terlalu muda gitu loh. Jadi aku nggak bisa nyalain pembelinya sih karena aku butuh juga. Tapi kalau teman-teman mau buat, please ikutin saran aku. Kalau kalian menjualan biar gak rugi-rugi banget, pilih pisang yang walaupun masih mentah tapi tuh dia udah siap panen gitu loh teman-teman. Jadi pisangnya bener-bener mateng. Maksud aku udah tua, bukan kayak punya aku ini belum siap dipanen tapi udah dipanen. Karena emang di tempat aku tuh pisang lagi langka ya. Jadi biasanya pisang kalau lagi langka masih muda aja udah diangkut gitu loh teman-teman. Kita lakukan hal yang sama sampai semua pisangnya habis. Kelihatannya emang ribet, tapi motong-motong kayak gini tuh nggak butuh waktu lama gitu loh, sekitaran 30 menit aku potong-potong sendiri tuh udah hasilnya udah selesai kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng. Kita siapin minyak goreng secukupnya aja teman-teman. Kalau kalian pengen langsung goreng sekaligus ya banyak nggak apa-apa, cuman karena kalau kalian pengen hemat-hemat ya seperti yang aku punya ini teman-teman, kita gorengnya sedikit-sedikit aja. Ini karena hasilnya lumayan banyak, aku ngegorengnya 4 kali ya. Dan jangan lupa masukinnya satu persatu kayak gini biar dia tuh nggak nempel satu sama lain. Tenang aja teman-teman, ngegoreng kayak gini tuh nggak butuh waktu lama, kurang lebih 1 jaman udah selesai ya. Maksud aku tuh semuanya udah selesai sekitaran 1 jam gitu, karena keripik pisang itu ngegorengnya nggak lama, kurang lebih 10 menitan aja udah kering crispy gitu.
apalagi kalau kalian punya minyak yang banyak ya, jadi satu kali goreng aja pasti 10 menit udah kelar teman-teman. Untuk apinya pakai api sedang aja biar dia tuh nggak cepet mateng gitu loh, soalnya kalau cepet mateng yang lain belum masuk, yang awal tadi udah kering teman-teman. Jadi untuk apinya kalau bisa pakai api kecil dulu ya. Ini walaupun udah numpuk kayak gini nggak masalah, tinggal ditumpuk-tumpuk aja teman-teman. Sebenarnya digoreng banyak-banyak juga nggak apa-apa sih, ditumpuk-tumpuk tuh nggak masalah gitu loh teman-teman. Soalnya nanti kalau dia udah mulai kering diaduk itu dia nanti ambiar sendiri. Pokoknya asal kita tuh numpuknya kayak satu persatu kayak gini tuh. Tapi kalau langsung dimasukin seabrek-abrek tanpa dipisah-pisahin kayak gini ya insya Allah lengket teman-teman. Jadi aku saranin banget kalau ngegoreng itu walaupun ditumbuk-tumbuk tetap masukinnya tuh satu persatu tuh kayak gini aja nih. Kalau menurut kalian udah cukup, kita tunggu beberapa saat sampai agak sedikit kering baru diaduk-aduk ya. Soalnya kalau langsung diaduk kalian bisa lihat sendiri ada pisang yang nempel di sudut aku gitu loh teman-teman. Dia tuh belum kering banget udah aku aduk jadi nempel gitu kan. Jadi dipasin lagi ngaduknya itu keadaan pisangnya tuh udah nggak lembek gitu loh biar hasilnya cantik. Kita goreng sampai warnanya tuh keemasan atau kecoklatan dan dipasikin lagi minyaknya tuh udah bener-bener tenang ya. Jadi kalau udah bener-bener tenang itu tandanya kadar airnya tuh udah bener-bener habis dan dijamin bakalan awet kurang lebih 2 bulan. Ini karena tadi tuh pisang aku terlalu putih ya, jadi digoreng itu juga nggak bisa kemasan ataupun kecoklatan teman-teman. Jadi warnanya juga masih putih, tapi ya nggak apa-apa. Ini langsung aja kita angkat, kita goreng semuanya sampai habis ya teman-teman ya. Caranya masih tetap sama, kita masukin satu persatu, ditumpuk-tumpuk nggak masalah. Yang penting jangan langsung dimasukin banyak-banyak. Maksud aku kayak satu tumpuk kita ambil langsung dimasukin semuanya, itu nanti lengket teman-teman. Jadi dimasukin satu persatu. Kalau udah kita langsung aja siapin 50 ml minyak panas. Ini aku timbang 50 ml udah 50 ml ya teman-teman ya. Lanjut aku bakalan tambahin filling coklat. Ini tuh aku pakai glass coklat yang dark gitu loh teman-teman, kurang lebih 250 ml. Jadi kita timbang aja kurang lebih seperti ini ya. Untuk rekomendasi filling atau glass yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku ya. Jadi kalau kalian pengen rasanya benar-benar sama kayak aku, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini setelah ditimbang udah selesai, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Sebenarnya untuk coklatnya ini tuh cukup buat satu sisir pisang yang udah tua teman-teman. Biasanya pisang kalau udah bener-bener tua, kalau dijadiin keripik hasilnya tuh banyak banget teman-teman. Cuman karena ini tuh kesalahan aku ya. Cuman karena aku salah beli pisang, jadi tuh pisangnya kayak banyak nyusut gitu loh. Hasilnya cuman nggak sampai, bener-bener gak nyampe sebaskom. Nanti kalian bisa cek sendiri. Ini setelah coklatnya diaduk sampai gak ada gerindilan sama sekali, kita langsung aja ambil pisangnya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh satu sisir cuma dapat segitu, bayangin dong. Karena hasil keripiknya tuh sedikit banget, jadi coklatnya tuh gak aku masukin semuanya ya. Jadi aku masukin kayak setengahnya aja deh. Soalnya kalau dimasukin semuanya kayak sayang banget gitu loh. Soalnya masih bisa dipakein keripik lagi gitu loh, paham gak sih? Ini setelah coklatnya dimasukin, kita aduknya pelan-pelan ya. Digoyang-goyang menurut aku itu lebih ini sih ya, lebih cepet. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh tipe coklat yang gak nerawang gitu loh. Jadi kayak coklatnya tebel banget, dijamin premium ya. Rasanya juga gak terlalu bikin serak di tenggorokan. Jadi kalau kalian penasaran sama rasanya, sok langsung aja dicobain di rumah. Dan jangan lupa pakai rekomendasi glass coklat dari aku ya, aku bakalan tulisin di deskripsi. Untuk pisangnya sebenarnya sama aja sih. Maksud aku kalau bisa ya teman-teman, pisangnya pokoknya nyari yang udah tua gitu loh, yang udah siap panen. Kalau aku lihat-lihat dari pisang yang aku pakai itu kayak pisangnya belum siap panen, terus udah dipangkas gitu loh. Soalnya kan di tempat aku tuh pisang lagi mahal-mahalnya ya. Jadi kalau kalian mau recook ini, jangan lupa tunggu pisang lagi musim gitu. Kalau nggak lagi musim ya dapatnya pasti seperti yang aku punya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja bungkus sesuai selera kalian. Aku tuh sebenarnya kayak nggak mau bungkus ini tuh karena hasilnya tuh sedikit banget teman-teman. Kalau dijual pun pasti harganya agak premium gitu. Aku pakai tin wall ukuran 350 ml. Ini rekomendasi tin wallnya. Aku bakalan juga kasih rekomendasi di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa banget beli tin wall ini tuh di online kalau kalian nggak mau panas-panasan. Mengingat atau ngelihat cuaca sekarang ini kayak bener-bener, aduh aku nggak bisa bayangin sih
sesekali panas banget teman-teman, kalau malam dingin banget. Aku nggak tahu sih, ini tuh aku nggak mau ngeluh ya, tapi intinya kalau teman-teman nggak mau panas-panasan ya belinya online aja. Aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi. Ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Seharusnya tuh ya teman-teman ya, kalau kalian jualan ini atau kalian buat ini seharusnya tuh bisa sampai 10 bungkus loh teman-teman. Kalau kalian pisang itu bener belinya, cuman karena ya udahlah ya udah terlanjur, kita langsung aja siap cobain teman-teman. Ini kenapa aku bungkusnya kecil-kecil kayak gini, ini tuh karena sesekali makan aja. Maksud aku kalau makan banyak kan agak enak ya, jadi ini aku bungkus kecil-kecil biar gak gampang basi gitu gak sih. Ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak terlambat sih, tapi yang nggak salah ya, lebih baik terlambat gak sih daripada nggak sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri coklatnya benar-benar tebel. Ini tuh enak banget karena aku suka tipe coklat yang agak pahit gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak suka yang pahit, bisa diganti glass coklat sesuai selera kalian. Ini tuh enak banget buat kalian yang udah cobain. Jangan lupa tag aku di Instagram. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.